Dragon Emperor BAB3. Zudong mengangkat tangannya dan meraih buah itu. Saat buah itu mendarat di tangannya, buah itu mengeluarkan suara gemuruh kecil dan tangis sedih yang mengisi seluruh lorong dengan keluh kesahnya. Matanya terasa panas seakan ingin menetes air mata. Mau Qiu, Tianlong, dia berjanji bahwa suatu hari nanti, dia akan membuat mereka membayar harga kematian mereka dengan darah. Ini adalah... Zudong sedikit bingung. Buah yang mengubah hidup di dadanya semakin bergetar, seolah-olah memberi petunjuk padanya. Dengan mengeratkan gigi, dia ragu-ragu sejenak, lalu memutuskan untuk pergi menyelidikinya. Tidak peduli apa, itu lebih baik daripada diambil oleh binatang buas dalam keadaan bingung. Saat dia berjalan di jalan, Zudong selalu waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Takut jika binatang iblis akan muncul dari sudut-sudut. Tetapi selain angin yang berhembus dan pasir yang berterbangan, tidak ada yang aneh. Ketika dia sampai di ujung jalan, di benaknya, dia melihat gua dari jauh. Ketika dia tiba di pintu masuk gua, dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada angin atau pasir dalam jarak 5 meter dari pintu masuk gua. Tiba-tiba, gelombang ketakutan yang kuat datang dari hatinya. Dan dia merasa kakinya melemah, seakan akan berlutut di tanah. Zudong meraih batu yang mencuat dari samping. Dan baru saat itulah, dia bisa menstabilkan tubuhnya. Keringat dengan cepat membasahi pakaiannya. Ketakutan yang intens membuatnya ingin melarikan diri. Tetapi seolah-olah ada magnet di bawah kakinya yang mencegahnya bergerak. Zudong tidak berani bertindak gegabah. Buah yang mengubah hidup di pelukannya tampaknya telah merasakan sesuatu dan terbang keluar dari pelukannya langsung menuju gua. Zudong mengulurkan tangannya secara acak untuk meraih dan meleset. Melihat gua yang gelap gulita itu, dia menggertakkan giginya dan berjuang untuk masuk, menahan tekanan dan ketakutan yang kuat. Ia tahu bahwa harus ada sesuatu yang menakutkan di dalam. Dan itu bahkan bisa menjadi binatang iblis tingkat tinggi. Namun, kesempatan untuk mengubah hidup ayahnya membuat dia harus masuk ke dalam gua itu. Dibandingkan dengan luar, ketakutan dan tekanan di dalam gua tampaknya jauh lebih sedikit. Zudong bernapas ringan dan jantungnya mulai berdetak seperti drum. Buah yang akan mengubah hidupnya ternyata berhenti di atas tumpukan benda putih. Zudong tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, setelah menemukan kandil di gua, di atasnya ada lampu minyak. Zudong menyalakannya dan cahaya lemah dari lampu menerangi area kecil di dalamnya. Ketika dia mengerti apa yang sedang terjadi di bawahnya, dia terkejut melampaui kata-kata, dan tekanan dan ketakutan yang kuat itu dipancarkan oleh tulang naga ini. Melihat tulang naga ini, api di mata Zudong melonjak. Menyerap buah yang mengubah hidup akan membutuhkan darah dan tulang binatang setan untuk membimbingnya. Semakin kuat binatang iblis, semakin kuat juga ketika ia bangun. Tulang naga itu terpelihara dengan baik, dan hanya dari tekanannya saja, dia tahu itu pasti hegemoni. Tanpa ada binatang iblis di sekitar setelah kematiannya. Dia hanya tidak tahu mengapa itu jatuh di sini. Jika dia bisa menggunakan tulang naga ini sebagai panduan, maka prioritas utamanya sekarang adalah untuk membangkitkan martial spiritnya agar dapat melindungi dirinya sendiri. Setelah mengambil keputusan, Zudong segera mengambil buah yang mengubah hidup di tangannya, menelannya dalam satu tegukan, dan kemudian duduk bersila di tulang naga. Sebuah kekuatan yang luar biasa meledak di tubuhnya dan rasa sakit yang merobek menyebar ke setiap anggota tubuh dan tulang seolah-olah dia akan mencabik-cabiknya. Butir-butir keringat besar jatuh dari tubuhnya. Zudong mengerang kesakitan dan dengan cepat berkonsentrasi. Setelah beberapa saat, tubuh Zudong menjadi merah, seperti darah, dan mulai membengkak. Tulang naga yang semula seperti batu giok telah berubah menjadi merah.
Raungan naga bergema di langit saat lampu merah di seluruh gua menyembur keluar. Apa yang tidak dilihat Sudong adalah naga merah darah merayap di belakangnya. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan saat dia melihatnya. Bersambung.